Kisah Nabi Hud alaihissalam. Nama Hud disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran pada beberapa surat. Di antaranya surat Al-A'raf, Asy-Syu'ara, dan ada satu surat yang sempurna yang diberi nama surat Hud. Nabi Hud alaihissalam berasal dari garis keturunan Sam bin Nuh. Ada beberapa pendapat tentang garis keturunan Nabi Hud. Sebagian mengatakan Hud adalah Hud bin Abir bin Salih bin Arfakhsad bin Sam bin Nuh. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Hud adalah Abir bin Salih bin Arfakhsad bin Sam bin Nuh. Sedangkan menurut sebagian ahli sejarah dan ulama, dia adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang ketigalah yang paling mendekati kebenaran berdasarkan sejumlah alasan. Di antaranya adalah Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum yang besar yang terdiri atas orang-orang yang perkasa yang dinamakan dengan kaum Ad. Dan kaum Ad ini merupakan bagian dari kaum Arab Baidah, cabang dari anak-anak Sam bin Nuh. Kaum ini diberi nama Ad karena dinisbatkan kepada salah satu nenek moyangnya, yaitu Ad bin Aud bin Aram bin Sam. Di dalam Al-Quran disebut bahwa kaum Ad merupakan umat yang besar yang kemudian diikuti dengan semakin bertambah banyaknya manusia yang terbagi ke dalam beberapa suku dan bangsa. Walaupun terdapat perbedaan di antara para ahli sejarah tentang silsilah nasab Hud, namun secara pasti nasab Hud merujuk kepada Sam bin Nuh. Di antara para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud alaihissalam dianggap sebagai nabi pertama dari bangsa Arab. Dia diutus sebagai rasul kepada kaumnya, yaitu Ad. Tatkala mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka berpaling dan banyak melakukan perbuatan dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-50 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Surat Hud ayat ke-50. Hud berasal dari suku Al-Khulud yang merupakan suku paling terhormat di antara kaum Ad, dan dia berada di tengah-tengah nasab mereka dan paling mirip wajahnya dengan mereka. Bentuk fisiknya mirip dengan bentuk fisik mereka. Ada bulu putih yang tumbuh di antara bibir bawah dan dagu. Selain itu juga memiliki jenggot yang panjang. Ad adalah nama bapa suatu suku yang hidup di Jazirah Arab di suatu tempat bernama Al-Ahqaf. Al-Ahqaf adalah suatu daerah yang berbatasan dengan Hadramaut di sebelah barat, dengan Rabi' Khali di sebelah utara, dan Aman di sebelah timur. Suku Ad termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh, serta terkenal dengan kekuatan jasmani dalam bentuk tubuh-tubuh yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-21 yang artinya, dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Kaum Ad adalah Ad Iram yang disebut dengan Ad yang pertama, sedangkan Ad yang kedua belakangan. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat ke-50 dan 51 yang artinya, dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala, dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Surat An-Najm ayat 50 dan 51. Kaum Ad dinamakan juga Iram sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat ke-6-8 yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Pengetahuan tentang keberadaan kaum Ad dan keturunan dari paman-paman mereka, Samud, hanya terbatas pada sejarah Arab, khususnya melalui kabar orang-orang jahiliyah, para penganut Taurat,
telah keliru tentang keberadaan kaum Ad dan Tsamud dengan menyangka bahwa keduanya tidak disebutkan. Begitu juga dengan Hud dan Saleh alaihissalam. Hal tersebut tampak jelas ketika kaum muslimin menemui kembali kaum Yahudi dan bertanya akan pengetahuan mereka tentang kaum Ad dan para pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa di dalam Taurat tidak disebutkan keberadaan kaum Ad, yang sebenarnya adalah tidak ada pengetahuan tentang hal itu dalam Taurat. Maka berbagai berita tentang kaum Ad, Tsamud, Hud dan Saleh sesungguhnya hanyalah berita dari Arab yang diceritakan oleh orang-orang jahiliyah dan tidak disebutkan dalam kitab-kitab orang Yahudi. Jumlah suku Ad mencapai 11 suku menurut Hamdani, yaitu Al-Ubud, Al-Khulud. Mereka adalah kerabat Nabi Hud yang diantara mereka terdapat para pemuka kaum Ad yang terdiri atas Bani Khalid atau disebut juga Bani Miqlad, Bani Ma'bad, Rafad, Jamr, Jamal, Sod, Damud, Jahid, Manab, Sa'ud, dan Hujad. Para pria kaum Ad memiliki kelebihan dalam hal tinggi badan, besar tubuh, dan warna putih kulit mereka. Mereka pun menjadi umat yang paling kuat dan tangguh. Mereka hidup dengan bermewah-mewah, membangun istana yang besar-besar dan tinggi, dan membangun benteng-benteng. Mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber air yang mengalir dari segala penjuru, sehingga akan memudahkan mereka bercocok tanam untuk bahan makanan mereka dan memperindah tempat tinggal mereka dengan kebun-kebun bunga yang indah-indah. Mereka juga meluruskan jalan-jalan dan taman-tamannya hingga kota itu menjadi kota terindah di muka bumi ini. Berkat karunia Tuhan itu mereka hidup menjadi makmur, sejahtera, dan bahagia. Serta dalam waktu yang singkat mereka berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Kaum Ad juga terkenal dengan usia mereka yang panjang, hingga seseorang dapat mencapai usia ratusan tahun sebelum meninggal. Al-Quran mengisahkan kenikmatan dan kemewahan yang ada pada mereka dalam surat Asy-Syura ayat 128-134, yang artinya, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia, Allah, telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Surat Asy-Syura ayat 128 hingga 134. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, kaum Hud yaitu suku Ad, kehidupan rohaninya tidak mengenal Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Mereka membuat patung-patung yang kemudian disembah sebagai Tuhan mereka, yang menurut kepercayaan mereka dapat memberi kebahagiaan, kebaikan, dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian, dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Nuh alaihissalam sudah tidak berbekas dalam hati, jiwa, serta cara hidup mereka berhari-hari. Kenikmatan hidup yang berlimpah membuat mereka tenggelam dalam kelalaian dan kemaksiatan. Berkat tanah yang subur dan menghasilkan panen yang melimpah ruah, menurut anggapan mereka itu semua adalah karunia dan pemberian berhala yang mereka sembah. Oleh karena itu mereka tidak putus-putus sujud kepada berhala itu, mensyukurinya sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan musibah berupa penyakit atau kekeringan. Sebagai akibat dan buah dari akidah yang sesat itu, pergaulan hidup mereka dikuasai oleh tuntutan dan pimpinan iblis, di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar pertimbangan kelakuan dan tindak tanduk seseorang, tetapi kebendaan dan kekuatan lahiriahlah yang menonjol, sehingga timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang besar memperkosa yang kecil, dan yang berkuasa memeras yang di bawahnya. Sifat-sifat sombong, congkak, iri hati, dengki, hasut, benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu yang merajalela dan menguasai penghidupan mereka, sehingga tidak memberi tempat kepada sifat-sifat belas kasihan, sayang menyayangi, jujur, amanah, dan rendah hati. Allah menceritakan perihal mereka dalam firman-Nya. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu."
Dia Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi." Surat Hud ayat 53-55. Kaum Ad merupakan kaum yang bertubuh kuat. Bangunan rumahnya besar dan kokoh. Apabila mereka berjalan di atas tanah, bergoyanglah tanah yang diinjak karena beratnya tubuh mereka. Mereka seolah-olah gunung karena terlalu tinggi dan besarnya tubuh. Karena terpedaya dan tergoda oleh kekuatan mereka menjadikan mereka takabur kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah dan tidak mengindahkan apa yang telah menimpa kaum Nuh alaihissalam sebelum mereka. Bisa saja Allah menghancurkan kaum Ad seketika. Mereka sudah jauh menyimpang. Namun Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayangnya jauh melampaui murkanya. Kemudian Allah mengutus seorang nabi. Tugas utama nabi tak jauh berbeda, menyampaikan ajaran tauhid, mencontohkan ibadah yang benar dan meluruskan akhlak kaumnya. Para nabi adalah makhluk yang paling baik dan manusia pilihan. Kemuliaan yang berupa kenabian yang diberikan kepada mereka adalah benar-benar keutamaan ilahi dan kebijaksanaan Tuhan. Seseorang tidak akan mungkin bisa mencapai derajat kenabian hanya melalui jalan pelatihan jiwa atau bersungguh-sungguh dalam taat beribadah. Sang nabi berasal dari kaum Ad sendiri, dialah Hud. Ia berasal dari suku Al-Khulud. Sejak kecil, Hud sudah dikenal berakhlak yang luhur. Dia hidup di antara kehidupan yang rusak tersebut. Tatkala berusia 40 tahun, dia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul bagi kaum Ad untuk memberi petunjuk kepada mereka dan menyuruh untuk beribadah kepada Allah. Ketika itu turunlah malaikat Jibril kepada Hud seraya berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka petunjuk ke jalan yang benar dan perintahkan supaya mereka meninggalkan perbuatan menyembah berhala, serta peringatkan mereka jika mereka sombong akan kekayaan mereka. Beritahukan mereka bahwasannya Allah lah yang telah memberi mereka hari-hari yang panjang dan kekuatan fisik yang pernah diberikan kepada kaum sebelum mereka. Allah memberikan mereka berlimpah emas dan perak, menjadikan mereka manusia yang paling panjang usianya, paling kuat tubuhnya, dan paling kaya harta dan keturunan. Maka pergilah kepada mereka untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan penyembahan berhala." Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaum suku Ad kepada tanda-tanda wujud Allah yang berupa alam sekitar kita, dan bahwa Allah lah yang mencipta mereka semua dan mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup berupa tanah yang subur, air yang mengalir, serta tubuh-tubuh yang tegak dan kuat. Dialah yang seharusnya mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka buat sendiri. Mereka sebagai manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia, yang tidak sepatutnya merendahkan diri sujud menyembah batu-batu yang sewaktu-waktu dapat mereka hancurkan sendiri dan memusnahkannya. Diterangkan oleh Nabi Hud bahwa dia adalah pesuruh Allah yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah yang menciptakan mereka, menghidupkan dan mematikan mereka, serta memberi mereka rizki atau mencabut rizki dari mereka. Namun kaum Ad menganggap dakwah Nabi Hud hanya omong kosong saja, dan mereka tetap dalam kekafiran. Kaum Ad larut dalam dosa atas perbuatan yang mereka lakukan. Kaum Ad menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka buat. Kemudian mereka beri nama dan diletakkan di tempat yang terbuat dari emas dan perak. Berhala-berhala tersebut ditempatkan di lapangan-lapangan dan tempat-tempat umum untuk disembah pada hari-hari besar tertentu. Ada banyak pendapat mengenai nama-nama berhala kaum Ad. Sebagian ahli mengatakan kaum Ad memiliki 3 berhala yang bernama Sadda, Habba, dan Samud. Sebagian yang lain mengatakan kaum Ad menyembah sebuah berhala yang disebut Samud dan sebuah berhala lain yang disebut Al-Hatar. Samud berasal dari kata Al-Samud yang maha tinggi, yang mereka jadikan tempat meminta segala kebutuhan mereka. Sedangkan Al-Hatar berasal dari kata Al-Halter, kata Hatarahu berarti menggunakan akalnya. Ini berarti orang yang tidak menyembah berarti telah hilang akalnya dan tidak ada petunjuk baginya. Sebagian ahli yang lain mengatakan bahwa kaum Ad menyembah 3 macam berhala. Yang pertama disebut Sadda, yang kedua Samud, dan yang ketiga Al-Habba. Ahli sejarah lain mengatakan bahwa mereka mempunyai 3 berhala yang bernama Sadda, Samud, dan Hira.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai berhala-berhala yang disembah kaum Ad, namun terdapat kesepakatan bahwa kaum ini adalah penyembah berhala. Kaum Ad selalu hidup berpoya-poya. Mereka juga meminum khamr hingga hilang akal, kemudian menggauli para budak perempuan dengan cara yang sangat kejam. Negeri kaum Ad terletak pada persimpangan jalan antara daerah utara dan barat. Mereka dengan sengaja meletakkan pelang-pelang petunjuk jalan di gurun, tetapi dengan tujuan bukan untuk memberi petunjuk bagi orang-orang yang melewatinya, melainkan membuat mereka tersesat di gurun hingga dapat merampas barang-barang mereka, setelah itu meninggalkan mereka dalam keadaan sekarat. Nabi Hud alaihissalam bergegas melaksanakan perintah Tuhannya dan menyuruhkan kepada kaumnya untuk tidak menyekutukan Tuhan dan menyembah hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, seperti dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 65 dan surat Hud ayat 50 hingga 52. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah padaku. Pada masa itu kaum Ad memiliki seorang raja bernama Khaljan. Dia fasih dalam pembicaraan dan cerdas. Raja inilah yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembah kepada berhala. Berhala-berhala tersebut diberi pakaian-pakaian yang bagus serta perhiasan-perhiasan. Mereka memuja berhala tersebut sepanjang hari. Pada suatu hari, Khaljan bersama kaumnya sedang berkumpul di sebuah lapangan pada hari besar mereka. Mereka berkumpul untuk menyembah dan bersujud kepada berhala-berhala mereka. Pada saat yang bersamaan, Nabi Hud pun berkehendak untuk menyerukan risalahnya dan meminta orang untuk menghentikan perbuatan syirik dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala sesuatu. Maka Hud pun mendatangi mereka pada hari itu, di mana telah berkumpul para pemukanya di atas kursi-kursi mereka, dan Raja Khaljan berada di atas tahta yang terbuat dari emas dan bermahkota, serta dikelilingi suku-suku kaum Ad yang tengah bersenda gurau. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba Nabi Hud alaihissalam berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah sama dengan berhala yang telah menenggelamkan kaum Nuh. Tidak ada di antara kamu sekalianlah yang lebih mulia dari Allah Tuhanmu. Maka memintalah ampun pada dirinya dari perbuatanmu menyembah berhala-berhala ini. Seruan Nabi Hud tersebut terdapat dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 65. Berkatalah kaum Ad kepada Nabi Hud, wahai Hud, ajaran dan agama apa yang kau hendak sodorkan kepada kami? Engkau inginkan agar kami meninggalkan persembahan kami kepada Tuhan-Tuhan kami yang berkuasa ini, dan menyembah Tuhanmu yang tidak dapat kami jangkau dengan panca indera kami, dan Tuhan yang menurut kamu tidak bersekutu. Cara persembahan yang kami lakukan ini ialah yang telah kami warisi dari nenek moyang kami, dan sekali-kali kami tidak akan meninggalkannya. Bahkan sebaliknya, engkaulah yang harus kembali kepada aturan nenek moyangmu, dan jangan mencederai kepercayaan dan agama mereka dengan membawa suatu agama baru yang tidak dikenal oleh mereka, dengan membawa suatu agama baru, dan tentu tidak akan direstuinya. Wahai kaumku, jawab Nabi Hud, sesungguhnya Tuhan yang aku suruhkan kepada kamu untuk menyembahnya. Walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca inderamu, namun kamu dapat melihat dan merasakan wujudnya dalam diri kamu sendiri sebagai ciptaannya, dan dalam alam semesta yang mengelilingimu, berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintangnya, bumi dengan gunung-gunung, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang yang kesemuanya dapat bermanfaat bagi kamu sebagai manusia, dan menjadikan kamu dapat menikmati hidup yang sejahtera dan bahagia. Tuhan itulah yang harus kamu sembah dan menundukkan kepalamu kepadanya. Tuhan yang Maha Esa,
tiada bersekutu, tiada beranak dan diperanakan, yang walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca indramu, dia dekat dengan kamu. Mengapa segala gerak-gerik dan tingkah lakumu mengetahui isi hatimu, denyut jantungmu dan jalan pikiranmu? Tuhan itulah yang harus kamu sembah dengan kepercayaan penuh kepada keesaannya dan kekuasaannya, dan bukan patung-patung yang kamu buat, pahat dan ukir dengan tanganmu sendiri. Kemudian kamu sembah sebagai Tuhan, padahal ia suatu barang yang pasif, tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkan atau merugikan kamu. Alangkah bodohnya dan dangkalnya pikiranmu, jika kamu tetap mempertahankan agamamu yang sesat itu, dan menolak ajaran dan agama yang telah diwahyukan kepadaku oleh Allah Tuhan yang Maha Esa itu. Wahai Hud, gerangan apakah yang menjadikan engkau berpandangan dan berpikir lain daripada yang sudah menjadi pegangan hidup kami sejak dahulu kala, dan menjadikan engkau meninggalkan agama nenek moyangmu sendiri, bahkan sampai-sampai engkau menghina dan merendahkan martabat Tuhan-Tuhan kami, dan memperbodoh kami, dan menganggap kami berakal picik dan berpikiran dangkal. Engkau mengaku bahwa engkau dipilih menjadi Rasul, pesuruh oleh Tuhanmu untuk membawa agama dan kepercayaan baru kepada kami dan mengajak kami keluar dari jalan yang sesat menurut pengakuanmu, ke jalan yang lurus dan benar. Kami merasa heran dan tidak dapat diterima oleh akal kami bahwa engkau telah dipilih menjadi pesuruh Tuhan. Apakah kelebihanmu atas seseorang daripada kami? Engkau tidak lebih tidak kurang adalah seorang manusia biasa seperti kami. Hidup, makan, minum, dan tidur tidak bedanya dengan kami. Mengapa engkau justru yang dipilih oleh Tuhanmu? Sungguh engkau menurut anggapan kami seorang pendusta besar, atau mungkin engkau sudah menjadi sinting berpikiran tidak sehat. Terkena kutukan Tuhan-Tuhan kami yang selalu engkau ejek, hina, dan cemoohkan. Wahai kaumku, aku bukanlah seorang pendusta dan pikiranku tetap waras dan sehat, tidak kurang sesuatu apa. Dan ketahuilah bahwa patung-patungmu yang kamu pertuhankan itu tidak dapat mendatangkan suatu gangguan atau penyakit bagi badanku atau akal pikiranku. Kamu kenal aku sejak lama aku hidup di tengah-tengah kamu, bahwa aku tidak pernah berdusta atau berkata bohong, dan sepanjang pergaulanku dengan kamu tidak pernah terlihat pada diriku tanda-tanda ketidakwajaran perlakuanku atau tanda-tanda yang meragukan kewarasan pikiranku dan kesempurnaan akalku. Aku adalah benar pesuruh Allah yang diberi amanat menyampaikan wahyunya kepada hamba-hambanya yang sudah tersesat, kemasukan pengaruh ajaran iblis, dan sudah jauh menyimpang dari jalan yang benar yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang sudah tersesat, kemasukan pengaruh ajaran iblis, dan sudah menyimpang dari ajaran yang benar yang diajarkan oleh nabi terdahulu. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya terlalu lama terlantar dalam kesesatan dan hidup dalam kegelapan tanpa diutusnya seorang Rasul yang menuntun mereka ke jalan yang benar dan penghidupan yang diridhoinya. Maka percayalah kamu kepadaku, gunakanlah akal pikiranmu, berimanlah dan bersujudlah kepada Allah Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan guna menyuburkan tanah ladangmu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi kelangsungan hidupmu. Bersembahlah kepadanya dan mohonlah ampun atas segala perbuatan salah dan tindakan sesatmu, agar dia menambah rezekimu dan kemakmuran hidupmu, dan terhindarlah kamu dari azab di dunia sebagaimana telah dialami oleh kaum Nuh dan kelak azab di akhirat. Ketahuilah bahwa kamu akan dibangkitkan kembali kelak dari alam kuburmu dan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu di dunia ini, dan diberi ganjaran sesuai dengan amal kamu. Yang baik dan soleh mendapat ganjaran baik, dan yang jelek dan buruk akan diganjar dengan api neraka. Aku hanya menyampaikan risalah Allah kepada kamu, dan dengan ini memperingatkan kamu akan akibat yang akan menimpa kepada dirimu jika kamu tetap mengingkari kebenaran dakwahku. Kaum Ad menjawab, kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau telah mendapat kutukan Tuhan-Tuhan kami, sehingga menyebabkan pikiranmu kacau dan akalmu berubah menjadi sinting. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal, bahwa jika kita mengikuti agamamu akan bertambah rezeki dan kemakmuran hidup kami, dan menerima ganjaran atas segala perbuatan kami. Adakah mungkin kami dibangkitkan kembali setelah kami mati dan menjadi tulang belulang? Dan apakah ajab dan siksaan yang selalu engkau takutkan kepada kami dan mengancamnya kepada kami? Semua itu kami anggap omongan dan ancaman kosong belaka. Ketahuilah bahwa kami tidak akan menyerah kepadamu dan mengikuti ajaranmu.
karena bayangan azab dan siksa yang engkau bayangkannya kepada kami. Bahkan kami menantang kepadamu, datanglah apa yang engkau janjikan dan ancamkan itu, jika engkau betul-betul benar dalam kata-katamu dan bukan seorang pendusta. Baiklah, jika kamu meragukan kebenaran kata-kataku dan tetap berkeras kepala, tidak menghiraukan dakwahku dan meninggalkan persembahanmu kepada berhala-berhala itu, maka tunggulah saat tibanya pembalasan Tuhan, di mana kamu tidak akan dapat meloloskan diri dari bencananya, dan penyesalan pun pada saat itu tidak akan menolongmu. Allah menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya dengan sepenuh tenaga kepadamu, dan akan tetap berusaha supaya yang hayat di kandung badanku memberi penerangan dan tuntunan kepada jalan yang baik yang telah digariskan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Dakwah Hud tersebut tersebar di kalangan kaum Ad di antara mereka. Kemudian ada yang mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang pertama kali yang beriman adalah seorang lelaki-laki yang bernama Junadah bin Al-Asyam, yang kemudian diikuti oleh 40 orang dari anak-anak pamannya. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dari kaum Ad bernama Marsad bin Ad kepada Hud alaihissalam dan berkata kepadanya, "Wahai Hud, aku datang kepadamu dengan sebuah perkara. Jika kamu dapat mengatakan kepadaku apa perkara tersebut, maka kamu adalah benar-benar utusan Allah." Hud alaihissalam pun berkata, "Semalam kamu tidur dengan istrimu dan menyetubuhinya. Kemudian dia bertanya kepadamu, apa menurutmu aku hamil? Lalu kamu berkata kepadanya, besok aku akan datang kepada Hud. Jika dia dapat mengatakan kepadaku tentang pembicaraan ini, aku akan beriman kepadanya." Marsad kemudian berucap, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah benar utusan Allah. Tapi beritahulah kepadaku, apakah istriku hamil?" Hud menjawab, "Ya, istrimu mengandung 2 orang anak laki-laki yang akan menjadi umatku dan lahir dari perutnya dengan selamat dan beriman." Marsad pun lalu mendekap Hud dan mencium keningnya dan menjadi salah satu sahabat yang terbaik. Kemudian dia mengikuti Hud, menyebarkan risalahnya dan mendapatkan banyak tindakan jahat dari kaumnya. Semakin hari, keadaan kaum Ad semakin memprihatinkan. Mereka tidak menghiraukan ajaran Nabi Hud alaihissalam untuk menyembah Allah. Kaum Ad menganggap itu semua seperti angin lalu. Sebagian pemuka kerajaan berusaha memujuk Hud alaihissalam dengan harta. Hud pun berkata kepada mereka, Sesungguhnya aku tidak meminta imbalan dari dakwahku. Allah yang akan memberi imbalan." Ketika Hud mengatakan kepada mereka tentang ajab Allah yang akan mereka terima, seperti yang terjadi kepada kaum Nuh, mereka menjawab bahwasanya mereka adalah penghuni bumi yang paling kuat dan kaya, yang tidak ada satupun kekuatan baik dari segi fisik maupun jumlah yang dapat menandingi mereka. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, "Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami." Surat Fussilat ayat ke-15. Mereka tetap pada kesesatan mereka untuk menyembah berhala dan berkata kepada Hud bahwa meskipun dia telah menasihati dan memperingatkan mereka akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah meninggalkan berhala itu. Allah berfirman, mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab." Surat Asy-Syu'ara ayat 136-138. Walaupun mendapat tantangan dari kaum Ad, Hud alaihissalam terus melanjutkan dakwahnya kepada kaumnya agar memperoleh hidayah dari Allah dan menyembahnya kepadanya. Akan tetapi mereka tetap saja menyakiti dan memusuhinya. Mereka berpendapat jika memang Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengutus kepada mereka seorang rasul, maka Dia akan memilih salah satu di antara malaikat untuk perkara penting tersebut, bukan mengutus
seseorang manusia seperti mereka. Mereka terus mengejek Hud alaihissalam dengan ejekan yang berlebih-lebihan. Namun Hud tetap pada pendiriannya dan merasakan kasihan kepada mereka akan datang azab dan bencana kepada mereka. Allah berfirman, "Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh, namun dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung." Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Surat Al-A'raf ayat 69-70. Kaum Hud tidak percaya bahwa Rasul yang diutus kepada mereka adalah seorang manusia seperti mereka. Mereka lupa bahwa malaikat bukanlah bagian dari mereka dan tidak hidup di antara mereka layaknya kehidupan mereka. Telah menjadi sesuatu kebiasaan bahwa Allah SWT menurunkan wahyu kepada seorang manusia di antara hamba-hambanya yang soleh dan memiliki ketakwaan untuk memberi petunjuk bagi kaumnya dan orang-orang yang sesat. Seandainya Nabi dan Rasul itu dari kelompok malaikat, niscaya manusia tidak akan dapat mengambil manfaat dari mereka atau berkumpul bersama-sama, dan niscaya manusia akan mempunyai alasan untuk tidak bisa mengikuti Rasul itu dengan mengatakan bahwa Rasul yang diutus Allah kepada kita bukanlah manusia, melainkan malaikat yang sifat dan keadaannya berbeda dengan kita. Malaikat itu lebih sempurna. Di sisi lain, seandainya Rasul yang diutus kepada manusia ini adalah malaikat, niscaya mereka tidak dapat bergaul atau berkumpul dengannya, karena apabila ia datang dengan bentuk malaikat yang asli, niscaya manusia akan takut, karena mereka tidak biasa, bahkan tidak pernah melihat sosok semacam ini. Tidak ada tempat bagi malaikat dalam hal ini. Allah berfirman, "Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi Rasul." Surat Al-Isra ayat 94 dan 95. Hud alaihissalam adalah seorang laki-laki yang penyabar, tenang, pemikirannya dalam, kuat akalnya, dan pandai berargumentasi. Dia berdebat dengan kaumnya dan dapat menunjukkan mereka mana yang benar dan batil, serta menjelaskan bahwa mereka berada dalam kesesatan dan kekufuran. Akan tetapi mereka tetap dengan kekufuran mereka dan berkata kepada Hud alaihissalam bahwa mereka tetap teguh untuk menyembah berhala-berhala mereka, serta memintanya untuk berhenti berdakwah kepada mereka. Di antara mereka ada yang benar-benar angkuh dan menentang dakwahnya, memandang rendah pendapat-pendapatnya, bahkan berniat menyerangnya. Mereka mencela beliau sebagai orang bodoh dan gila. Juga menuduh bahwa sembahan-sembahan mereka telah menimpakan suatu penyakit kepadanya. Dikala kaum Ad telah melampaui batas dan durhaka kepada Nabi Hud, peringatan dan nasihat tidak diperhatikan lagi, serta mereka terus-menerus berada dalam jalan kemaksiatan. Maka pada akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka dan memusnahkan mereka. Bagi kaum Ad, seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan barang yang tidak pernah mereka dengar ataupun duga. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud akan mengubah sama sekali cara hidup mereka dan membongkar peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka. Mereka merasa tercengang dan merasa merombak tata cara hidup mereka dan menggantikan agama dan kepercayaan mereka dengan sesuatu yang baru yang mereka kenal dan tidak dapat dimengerti dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan serta-merta ditolaklah dakwah Nabi Hud itu dengan ejekan-ejekan dan hinaan yang diterimanya dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Dari hari ke hari, ejekan dan hinaan yang diterima Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad tetap pada kesesatan. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka juga meminta agar Hud menghentikan dakwahnya. Allah berfirman, mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu." Surat Hud ayat ke-53.
Nabi Hud pun berada dalam keputusasaan. Hud kemudian berdoa agar kaum Ad mendapat balasan atas perbuatan mereka. Dia berkata kepada kaumnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka, maka Dia akan mengganti dengan kaum yang lainnya, seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 54-57. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Surat Hud ayat 54-57. Kaumnya pun semakin mengejeknya dan berkata kepadanya, wahai Hud, engkau masih saja mengancam kami dengan azab. Suruh saja Tuhanmu untuk mendatangkannya kepada kami. Lalu Allah berfirman, yang artinya, mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar. Dia, Hud, menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Surat Al-A'raf ayat 70-71. Allah juga berfirman, yang artinya mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami ajab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar. Surat Al-Ahqaf ayat 22. Setelah Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajab pertama yang diterima adalah mandulnya rahim para wanita kaum Ad. Mereka tidak dapat melahirkan anak. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, negeri mereka terkena kemarau yang panjang. Mereka tidak mendapatkan hujan selama 3 tahun tanpa henti. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, windu demi windu, kekeringan semakin parah. Sungai tidak lagi mengalir, tanah mulai retak-retak, ladang-ladang mengalami kekeringan, kebun-kebun menguning, pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan menjadi layu dan kering, kemudian mati. Sedangkan binatang-binatang menjadi kurus dan kemudian juga mati. Dalam keadaan demikian, dakwah Nabi Hud terus berjalan. Ia terus meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu hanyalah suatu permulaan siksaan dari Allah yang dijanjikan, dan bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar akan kesesatan dan kekafiran mereka dan kembali beriman kepada Allah. Dalam satu kesempatan, Hud berjanji hujan akan turun kembali dengan syarat mereka meninggalkan sembahan mereka yang batil, kemudian bertobat dan memohon kepada Allah. Akan tetapi mereka tetap belum mau percaya dan menganggap janji Hud itu adalah janji kosong belaka. Mereka bahkan pergi menghadap berhala-berhala mereka dan memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi. Akhirnya ancaman Hud menjadi kenyataan. Kedurhakaan pasti berbuah kesiksaan. Kini tantangan kaum Ad segera mendapat jawaban. Awan hitam mulai berdatangan, semakin lama semakin tebal bergumpal. Allah menciptakan 3 awan. Ada awan putih, awan merah, dan awan hitam. Tiba-tiba terdengar ada yang berseru dari langit, silakan pilih salah satu dari ketiga awan itu. Seorang wakil dari kaum Ad yang bernama Qail bin Altar memilih salah satu dari ketiga awan itu. Aku memilih awan hitam, sebab awan hitam banyak mengandung hujan, teriaknya. Dan Allah pun marah kepada orang-orang yang memilih awan hitam. Maka dipanggillah Qail oleh suara dari langit, hai Qail, kamu telah memilih mati kedinginan. Tidak ada yang akan mampu bertahan. Tiada seorang pun yang tersisa dari orang tua dan anak-anak kecuali kamu menjadikannya sirna. Tak berapa lama awan tersebut membesar dan menyebar, lalu berjalan dengan cepat ke tempat kaum Ad hingga di kota Al-Ahqaf.
Mereka menyambutnya dengan sorak-sorai gembira karena mereka mengira hujan akan turun, membasahi ladang-ladang dan menyirami kebun-kebun mereka yang mengalami kekeringan. Hud melihat awan tersebut. Ia tahu bahwa itu adalah angin yang berhembus kencang dan tidak sehat yang akan menimpa kaum Ad. Berkatalah Nabi Hud dengan nada mengejek, "Mega hitam itu bukanlah mega hitam dan awan rahmat bagi kamu, tetapi mega yang akan membawa kehancuran kamu sebagai pembalasan Allah yang telah kujanjikan, dan kamu menanti-nanti untuk membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu kamu sangkal dan kamu dusta." Hud bersama pengikutnya yang beriman memisahkan diri dari kaum Ad. Apa yang diramalkan Nabi Hud menjadi kenyataan. Bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu, melainkan angin topan yang dahsyat dan kencang serta gemuruh yang mencemaskan. Allah berfirman, "Maka ketika mereka melihat ajab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita.' Bukan, tetapi itulah ajab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung ajab yang pedih." Surat Al-Ahqaf ayat 24. Angin itu dinamakan dengan angin yang membinasakan sebagaimana disebut oleh Allah dalam firman-Nya. Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikan seperti serbuk. Surat Az-Zariyat ayat 41-42. Kemudian kaum Ad mendatangi sebuah lembah. Lembah itu adalah lembah Al-Mughis. Kemudian angin yang berhembus kencang itu sampai kepada mereka dengan desiran suara yang dapat meruntuhkan jantung. Setelah itu angin tersebut mengangkat mereka dan melemparkan ke tempat yang sangat jauh hingga mematahkan leher-leher mereka. Angin dingin itu terus bertiup beberapa malam, sehingga rasa dingin itu menusuk ke dalam tulang mereka dan membuat kulit mereka pecah-pecah. Hari demi hari udara semakin bertambah dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaburkan rasa dingin kepada mereka selama 8 hari 7 malam, sehingga tidak ada satupun orang di antara mereka yang tersisa. Semua meninggal dunia dengan bergelimpangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah-surah berikut, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka. Surat Al-Ahqaf ayat 25-26. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari, terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Asy-Syu'ara ayat 139-140. Dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6-7 dijelaskan bahwa kehancuran kaum Nabi Hud disebabkan oleh angin topan yang dahsyat dan kencang. Bencana ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Ada banyak pendapat dari para ahli sejarah dan ulama tentang penggambaran angin yang telah membinasakan kaum Ad, diantaranya sebagai berikut. Menurut Ibnu Katsir, angin yang telah menghabiskan kaum Ad adalah angin yang di dalamnya berupa siksaan yang amat pedih. Hal tersebut menunjukkan bahwa siksaan tersebut adalah sesuatu yang menimpa mereka, yang berupa angin kencang, yang membawa udara yang sangat dingin dan meniupkan debu, yang terjadi selama 7 malam 8 hari tiada henti. Maka tiada seorang pun dapat bertahan. Bahkan angin tersebut terus mengikuti mereka hingga ke dalam lubang dan gua-guanya di gunung, kemudian menggulung dan mengeluarkan serta membinasakan mereka, juga menghancurkan dalam waktu singkat rumah-rumah yang mereka bangun dan telah teruji kekokohannya, dan mereka sempat membanggakannya. Siapa yang lebih kuat dari kami?
Allah lah yang memberi mereka kekuasaan sehingga menjadi sangat kuat, namun Allah memberikan mereka angin yang sangat sengit. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Allah tidak menurunkan kepada kaum Ad angin yang menghancurkan mereka kecuali seperti tempat perlindungan terakhir yang disinggahi oleh penduduk gurun Sahara. Maka barang bawaan, binatang ternak dan harta mereka berterbangan di antara langit dan bumi. Lalu tatkala penduduk kota kaum Ad melihat angin dan apa yang ada di dalamnya, mereka berkata, inilah awan yang membawakan hujan bagi kita. Kemudian penduduk gurun Sahara dan binatang ternak mereka bertemu dengan orang-orang yang hadir. Sedangkan menurut Al-Saddi mengenai penggambaran tentang angin tersebut adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Hud menemui mereka, kaum Ad, untuk menasihati dan mengingatkan mereka tentang ketentuan hukum Allah di dalam Al-Quran. Maka mereka mendustakan dan mengingkarinya. Kemudian mereka meminta Hud agar mendatangkan azab kepada mereka. Lalu Hud berkata kepada mereka, sesungguhnya ilmu itu milik Allah, dan aku menyampaikan kepada kalian apa yang diutuskannya kepadaku. Sesungguhnya kaum Ad ketika mengingkarinya, mereka terkena kekurangan hujan, sehingga mereka berjuang keras karenanya. Oleh karena itu Hud mendoakan kaumnya agar diberi siksa. Maka Allah mengutus angin yang sangat sengit kepada mereka. Itulah angin yang tidak menyerbukan dan mengawinkan pohon-pohon. Namun ketika mereka melihatnya, mereka berkata, inilah awan yang akan memberikan kita hujan. Ketika angin itu mendekati mereka, mereka melihat binatang dan orang-orang terbang melayang di antara langit dan bumi, dihembus oleh angin tersebut. Tatkala mereka melihatnya, mereka segera memasuki rumah, tetapi angin-angin itu juga masuk ke dalam rumah dan membinasakan mereka, kemudian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah tersebut. Angin tersebut mengobrak-ngabrik setiap sesuatu yang dilewatinya hingga angin tersebut mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ia atau angin tersebut mencabut manusia dari rumah-rumah mereka, seakan-akan mereka lemah seperti pohon kurma yang tercabut dari akarnya, dilayangkannya kemudian dijatuhkannya. Maka tatkala Allah membinasakan mereka, Dia mengirimkan burung besar agar memindahkan mereka ke laut, maka tenggelamlah mereka di dalam laut tersebut." Dan itu adalah firman Allah. Lalu di pagi hari yang nampak hanya tempat tinggalnya. Surat Al-Ahqaf ayat 25. Demikian penggambaran angin yang telah menimpa kaum Hud. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Pada saat kaum Ad mendapat azab dari Allah berupa angin topan yang dahsyat, Nabi Hud beserta pengikutnya yang beriman telah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka bukanlah orang-orang beriman. Surat Al-A'raf ayat 72. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Surat Hud ayat 58. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia maha kuat, maha perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah binasalah kaum Samud. Surat Hud ayat 66-68. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan kaum Ad di kota Al-Ahqaf binasa, Nabi Hud beserta pengikut yang beriman meninggalkan tempat tersebut hingga sampai di suatu tempat yang bernama Al-Shahar, dan kemudian mereka menempati daerah tersebut. Di tempat ini Nabi Hud menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah. Sepanjang kehidupannya, ia selalu mengajak kepada orang lain agar beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Kehidupan merupakan teladan bagi mukmin yang jahid, yang tidak menjadikan kemegahan dunia sebagai tujuan hidupnya. Nabi Hud meninggal pada saat usianya 150 tahun.
Ada beberapa pendapat mengenai makam Nabi Hud alaihissalam. Sebagian orang mengatakan beliau dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah. Ada satu riwayat dari Ali bin Abu Thalib bahwasanya Nabi Hud alaihissalam dimakamkan di Bukit Pasir Merah wilayah Hadramaut. Sebagian yang lain mengatakan kalau Nabi Hud dimakamkan di kota Damaskus dan kuburannya berada dekat di depan masjid tersebut. Tapi kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa kaum Nabi Hud terletak di Hadramaut bagian timur, sejauh 2 hari perjalanan dari kota Tarin. Dan pendapat inilah yang mendekati kebenaran, wallahu alam. Sampai sekarang makam Nabi Hud banyak dikunjungi oleh para peziarah dari daerah sekitar Hadramaut, terutama pada bulan Sa'bah. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam beserta kaum Ad yang durhaka, sehingga Allah mendatangkan azab bagi kaum Ad berupa angin yang sangat dahsyat yang mampu memusnahkan mereka. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, yaitu kita sebagai umat manusia dianjurkan hidup sederhana dalam menjalani kehidupan dan hendaknya menjauhi sikap sombong dan berlebih-lebihan, seperti halnya kaum Ad yang telah membangun rumah dan istana-istana yang megah. Kaum Ad selalu hidup dalam kesombongan. Mereka menganggap dirinya lah yang paling kuat. Mereka tidak menyadari bahwa itu semua merupakan karunia Allah yang patut disyukuri. Namun mereka berbuat sebaliknya. Mereka mengkufuri nikmat Allah, bahkan menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri, kemudian mereka sembah. Kita sebagai manusia hendaknya selalu berserah diri dan beriman kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan yang lain, karena hanya Allah yang patut kita sembah. Nabi Hud telah memberi contoh sistem yang baik, yang patut ditiru dan diikuti oleh para juru dakwah dan ahli penerangan agama. Beliau menghadapi kaumnya yang sombong dan keras kepala itu dengan penuh kesabaran, keuletan, dan kelapangan dada. Ia tidak sekali-kali membalas ejekan-ejekan dan kata-kata kasar kaumnya dengan hal yang serupa. Ia dengan lemah lembut menolak tunduhan dan ejekan itu dengan hanya mengatakan, "Aku tidak gila, dan bahwa Tuhan-Tuhanmu yang kamu sembah tidak dapat menggangguku atau mengganggu pikiranku sedikitpun. Tetapi aku ini adalah Rasul pesuruh Allah kepadamu, dan betul-betul aku adalah seorang penasihat yang jujur bagimu, menghendaki kebaikanmu dan kesejahteraan hidupmu, agar kamu terhindar dan selamat dari azab dan siksaan Allah di dunia maupun di akhirat." Beliau pun mendapat balasan dari Allah karena ketaatannya. Setiap perbuatan jahat pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Allah telah menghukum kaum Ad dengan mendatangkan angin yang sangat dahsyat yang mampu menghancurkan kaum ini. Kunci keselamatan bagi orang yang beriman adalah keimanannya. Dalam berdialog dengan kaumnya, Nabi Hud selalu berusaha mengetuk hati nurani mereka dan mengajak mereka berpikir secara rasional, menggunakan akal dan pikiran yang sehat dengan memberikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh akal mereka tentang kebenaran dan dakwahnya dan kesesatan jalan mereka. Hidayah itu adalah dari Allah. Dia akan memberinya kepada siapa yang Dia kehendaki. Demikian